Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa kembali teman-teman pada ngaji tafsir, dan alhamdulillah kita dalam kondisi yang sehat dan juga sempat sehingga kita bisa bertatap muka kembali, bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang penuh berkah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 22. Nah, mari kita review atau mengingat kepada ayat-ayat sebelumnya. Sudah kita lalui beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah, di mana pada ayat yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita beberapa macam atau tipologi manusia. Ada yang muttaqin, yang bertakwa, ada yang kafir, yang ingkar kepada Allah, ada yang setengah-setengah, yaitu munafikun, atau yang disebut dengan orang munafik. Kenapa ya disebut setengah-setengah? Karena orang munafik secara lahir menyatakan beriman, akan tetapi hatinya tidak beriman. Kemudian pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan juga tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai Khaliq. Khaliq di sini maksudnya adalah pencipta. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan Khaliq? Karena Allah menciptakan selain Allah atau ma siwallah. Sedangkan ma siwallah ini disebut dengan makhluk atau semesta alam. Oleh sebab itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khaliq, tentunya Allah lebih kuasa dibandingkan yang lain, makhluknya maksudnya. Dengan sifat kekuasaan Allah dan juga dengan sifat al-Khaliqnya Allah, Allah memerintahkan kepada kita sebagai manusia, kalau dalam tafsirnya di sini adalah ahla Makkah, lebih spesifik kepada penduduk Mekah. Kenapa? Karena penduduk Mekah pada masa dulu, sebelum Nabi Muhammad SAW berdakwah di tengah-tengah mereka, penduduk Mekah dalam kondisi jahiliyah. Jahiliyah di sini maksudnya bukan tidak pintar, pandai-pandai mereka. Mereka bahkan menguasai sastra Arab. Makanya disebut dengan fusoha. Mereka benar mengerti tentang seluk-beluk bahasa Arab. Akan tetapi mereka masih jahiliyah. Jahiliyah di sini maksudnya mereka pintar tapi belum mendapatkan hidayah atau beriman. Jadi bukan mereka disebut jahiliyah bodoh, enggak. Pintar-pintar mereka. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, lebih spesifik lagi kepada penduduk Mekah tadi, untuk u'budu rabbakum, menyembah atau beribadah kepada Tuhannya. Pada ayat yang sebelumnya, rabbakum di sini atau kata rabbakum maknanya adalah Tuhan, kan ya? Kenapa Rabbun atau kenapa Tuhan disebut dengan Rabbun? Karena Rabbun di sini terambil dari kata kerja robbah yang artinya mendidik. Sama dengan tarbiyatul atfal, tahu kan? Yang disingkat dengan TK, tarbiyatul atfal. Tarbiyatul atfal itu maksudnya pendidikan anak kecil. Ya, tidak mungkin ada namanya anak besar. Kalau sudah besar bukan anak lagi. Tuhan disebut dengan Rabbun karena Tuhan adalah zat yang mendidik hambanya atau zat yang mendidik makhluknya. Kok bisa Tuhan disebut dengan mendidik? Coba kita bayangkan. Pada ayat pertama atau surah pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad, bunyinya seperti apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Di situ ada perintah apa? Perintah membaca. Artinya Allah Subhanahu wa taala mendidik kepada kita untuk menjadi orang yang pembaca. Pembaca di sini adalah orang yang berilmu. Makanya teman-teman di sini atau santriwati di sini kalau pengen pintar, kuncinya satu, membaca doang. Persoalan ini berkat atau tidak itu hal yang lain. Yang penting pertama kalau pengen pintar, membaca. Perbanyaklah membaca. Baca apa aja. Yang penting bermanfaat. Nah, mari kita lanjutkan kepada ayat 22 dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala, yang menciptakan, khalaqah, menciptakan, lakum, bagi kamu, al-ardoh, kepada bumi, firasan, sebagai hamparan. Halun adalah menjadi penjelas, bisaton, hamparan, yuftarasuh, yang dipanjangkan atau yang memanjang, la ghayatah, yang tidak berbatas, fis solabati awil layyunati, baik yang padat maupun yang lunak. Fala yumkinul istiqraru 'alaiha, maka tidak mungkin bumi itu menetap. Was-sama'ah bina'a, dan menciptakan as-sama'ah, langit, binaan, syakfan, sebagai atap, wa anzalah, dan menurunkan siapa Allah, minas sama'i, dari langit, ma'an, kepada air, fa akhrajah, maka menghasilkan siapa Allah, bihi, dengan air, min anwa'is samarati, dari berbagai macam buah-buahan, rizqan, sebagai rezeki, lakum, bagi kamu. Fala taj'alu, maka jangan engkau menjadikan, lillahi, pada Allah, andada, sekutu, syuraka'ah fil ibadati, sekutu di dalam beribadah. Wa antum, sedangkan kamu, ta'lamunah, tahu, annahu, sesungguhnya Allah, al-khaliqu, adalah pencipta, wala takhluqunah, dan kamu bukanlah pencipta, wala yakunu ilahan, dan tiada Tuhan, illa may yakhluqu, kecuali zat yang mencipta. Nah, pada ayat ini sesungguhnya melanjutkan ayat yang sebelumnya. Pada ayat yang sebelumnya, yaitu pada ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Dia menciptakan kamu di sini maksudnya adalah umat Nabi Muhammad dan juga umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kemudian pada ayat ini Allah menunjukkan kebaikan Allah kepada orang-orang yang ingkar, yaitu orang munafik dan juga orang kafir, bahwa Allah ini maha baik. Kok bisa? Karena Allah sudah menciptakan mereka. Mereka ini siapa? Ya orang muttaqin, orang kafir, dan juga orang munafik. Seluruh manusia Allah ciptakan. Bahkan Allah juga ciptakan langit sebagai atap. Kalau kita membayangkan rumah, jadi langit itu adalah langit-langitnya. Coba kita bayangkan, bagaimana seandainya kita punya rumah tidak ada atapnya, tidak ada langit-langitnya. Kira-kira enak nggak? Nggak enak. Sampai lagi tidur, apalagi yang nikah, ketahuan kan? Nah, kemudian pokoknya tidak aman, tidak tentram, butuh ada namanya atap. Kemudian Allah ciptakan juga bumi. Tujuannya apa?
firasha, yaitu sebagai hamparan. Kalau kita bandingkan atau bayangkan dengan rumah, bumi ini adalah kasurnya atau alasnya. Bayangkan, kamu tidur nggak punya alas, gimana kira-kira? Makanya keduanya ini sama-sama membutuhkan langit dan bumi. Kalau manusia hanya punya rumah, tetapi dia tidak punya makanan, kira-kira enak nggak? Nggak enak. Makanya Allah dengan maha baiknya sampai menurunkan air hujan, yang tujuannya air hujan ini untuk mengairi tanaman orang-orang yang bercocok tanam, atau untuk mengairi buah-buahan mereka, sehingga buah-buahan ini bisa berbuah. Jadi Allah ini sudah maha baik, sudah memberikan rumah kepada manusia, sudah memberikan rizki kepada manusia. Kurang baik apa? Allah menyebutkan fala taj'alu lillahi andada. Allah ini sudah maha baik. Jangan sampai kita tidak tahu berterima kasih. Sama kayak sampean dibaik-baikin oleh orang. Misalkan yang paling gampang aja, sampean butuh uang, sedangkan kamu atau sampean tidak punya uang. Kira-kira caranya gimana? Ngutang kan? Nah, kemudian sampean dapat orang yang bisa ngutangin atau yang bisa membantu sampean, kira-kira gimana perasaan sampean? Bahagia nggak? Bahagia. Artinya kalau kita bahagia, maka sebagai balas budi kita kepada orang yang membantu tersebut, kira-kira bilang apa? Terima kasih. Sama dengan makhluk, sama dengan kita. Kita sudah dibaik-baikin oleh Tuhan, maka kita harus bersyukur. Bentuk syukur kita adalah dengan tidak syirik kepada Allah, dengan tidak menyekutukan Tuhan. Contoh, Tuhan sudah maha baik kepada kita, tapi kita tidak pernah mengingatnya. Malah yang diingat selalu Dia. Iya kan? Mungkin tak gendain selalu berdoa, ya Allah, hanya Engkaulah yang memiliki dia. Bukan siapa-siapa. Engkaulah yang menciptakan dan dia yang diciptakan. Engkaulah yang kuasa, saya yang maha lemah. Begitu indah yang diucapkan setiap malam kan, sampai tak ngetidung, hanya sebatas dia. Tetapi ketika Tuhan kabulkan doa sampean, kemudian apa yang sampean inginkan tercapai, lupa. Itulah manusia. Maka perlu bagi kita ini selalu bersyukur. Dian Sastro, tahu kan? Seorang artis, termasuk termasuk tokoh yang cerdas dan sukses. Pernah menceritakan pengalaman hidupnya yang dilakukan setiap hari sepanjang mau tidur dan bangun tidur. Apa yang dilakukan? Ketika mau tidur malamnya, Dian Sastro selalu berpikir, what will I do? Apa yang dapat saya lakukan besok? Mikir, oh besok saya pengen ini, besok saya mau nyelesain ini, besok saya mau lakuin ini, besok saya mau ke sana. Dia konsep sebelum tidur. Jadi ini penting. Tidur ini kan dia mau menghilangkan kesadaran kita, sehingga yang bekerja adalah alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini bisa merekam, bisa menjadi memori bagi masa depan seseorang. Makanya perlu alam bawah sadar ini selalu ketukkan dengan sesuatu yang positif. Itu. Jadi pikirkan,
Biasakan nih, kalau saya selalu biasakan. Sebelum tidur, saya selalu biasakan. Misalkan dengan istri, lebih enak lagi kan? Jadi sebelum tidur, pikir, besok mau ngapain ya? Terus tahun depan mau ngapain ya? Tahun depan harus punya apa ya? Jadi itu dipikirin before tidur, sebelum tidur. Ketika bangun paginya, bukan langsung bangun, langsung ngambil makanan atau langsung ngambil HP. Biasanya kalau anak sekarang kan bangun mana HP. Jadi HP is the one. Jadi HP yang paling utama. Jangan langsung ngambil HP. Ya kalau ngambil HP untuk lihat jam mungkin no problem ya. Masalahnya di sini ngambil HP langsung ada chat dari si dia nggak ya? Ini bahaya. Jangan langsung ke situ. Bangun tidur, tenangkan dulu. Habis tenangkan, syukuri. Syukuri apa yang dilakukan kemarin. Contoh, saya bangun tidur nih, paginya. Saya ingat lagi, Alhamdulillah ya Allah, kemarin saya bisa makan dan minum dengan enak. Coba bayangkan, kamu sakit. Atau kalian sakit, kira-kira enak nggak makan? Nggak enak. Minum enak nggak? Nggak enak. Yang kedua, selalu syukur. Ya Allah, Alhamdulillah saya bisa bahagia, sakinah dengan istri. Saya selalu syukuri. Coba bayangkan tegar mulu. Enak nggak? Nggak enak. Yang kedua, yang ketiga, saya selalu syukurin. Alhamdulillah bisa bangun dalam keadaan sehat. Coba bangun dalam keadaan di rumah sakit, enak nggak? Nggak enak. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih kasih kesempatan hidup pada hari ini. Dan kasih umur yang panjang. Selalu syukurin. Penting ini. Coba budayakan mulai malam ini. Sebelum tidur, pikirkan besok saya mau ngapain. Pikirkan. Bangun tidurnya besok, syukuri. Jadi begitu ya. Penting ini untuk mengajarkan atau mendidik kita. Nah, sama dengan di sini. Allah menyarankan kepada manusia untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur kepada Allah, maka Allah tambah